Gerabah merupakan kerajinan yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk dan diolah sehingga menjadi barang yang layak pakai. Gerabah merupakan warisan turun-temurun di sebuah desa, yaitu Dusun Precet, Desa Plumpung Rejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Desa ini disebut dengan Kampung Gerabah karena mayoritas mata pencariannya sebagai pembuat gerabah. Wisata edukasi Kampung Gerabah ini dibuka untuk lebih dikenal oleh masyarakat luar, terutama untuk anak-anak yang ingin belajar membuat gerabah. Kurang lebih tahun 94 ya Dek ya. Terus untuk edukasinya dimulai tahun 2014. Nah itu pemiliknya atas nama siapa? Kalau dulu kan namanya Pak Sumadi, itu ayahnya Pak Burhan, jadi mertua saya. Kalau Pak Burhan itu suami saya. Nama lengkapnya Muhammad Burhanuddin. Awal mulanya edukasi itu kayak dulu pertama kali Dek ya, itu salah satu sekolahan minta diajari gitu loh, datang ke sini kan minta diajari, terus gimana kalau diajari muridnya, terus tak bawa ke sini, kamu tolong dibuatkan paketan edukasi gitu, untuk biayanya berapa gitu, awalnya gitu. Terus akhirnya ya berjalan sampai sekarang. Kalau nama Kampung Gerabah sendiri, memang satu desa membuat gerabah Dek ya. Terus untuk diperkenalkan ke khalayak umum kayak di luar sini kan, itu baru tahun itu 2014 ketika Pak Burhan itu ikut lomba pemuda pelopor tingkat SDM sumber daya manusia yang diangkat itu tentang gerabah. Setelah itu ngenalnya, di desaku ini ada yang namanya Desa Kampung Gerabah, sentra produksi tanah liat, membuat ini dikenalkan sampai ke Jakarta. Akhirnya kan malah ini loh Kampung Gerabah gitu. 15 orang. Ada yang diproduksi di rumah, ada yang di sini. Ada yang melayani edukasi itu sebanyak 5 orang. Terus yang 10 itu produksi. Produksinya ada yang dikerjakan di rumah, ada yang dikerjakan di sini. Karena kan ada bagian-bagiannya sendiri deh. Ada yang bagian minta sendiri, bagian kayak produksi, tapi kita tinggal ambil produknya gitu loh. Tapi bahannya dari sini juga ada. Setelah proses pencetakan ada proses penghalusan, dihaluskan, nanti ada alatnya sendiri. Setelah itu pengeringan di tempat terbuka. Setelah itu pembakaran selama 7-8 jam. Nanti kalau sudah dingin kan, kalau dibakar masih panas kan Dek? Kalau sudah dingin, nunggu kira-kira setengah hari baru finishing atau pengecatan. Dari mulai awal membuat sampai jadi, kalau yang kecil itu kira-kira 1 minggu, kalau yang besar 2 minggu sampai 1 bulan. Dari mulai awal di depan dulu ya, itu ada pengenalan, ada sambutan. Biasanya kalau untuk anak TK diajak tepuk apa, tepuk semangat apa gitu. Setelah itu baru diajak ke dalam ke tempat produksi, pengenalan bahan tuh yang di depan situ. Adik-adik dikenalkan bahan-bahan untuk membuat gerabah di situ dulu. Biasanya semuanya di sini pakai sisolkan yang melingkar gitu. Setelah itu duduk di sini, demo pembuatan selama kurang lebih 15 menit. Biasanya pemandunya nanti menunjukkan cara membuat gerabah dengan teknik dasar yang biasanya disenangi adik-adik gitu. Ini buat cover kayak gitu. Setelah itu demo pengecatan. Setelah itu baru praktek sesuai paket edukasi yang diambil. Kan biasanya kalau orang mau edukasi itu sebelumnya udah reservasi kan. Dia tuh mau ambil paket apa, misal paket membuat, berarti nanti adik-adiknya langsung buat edukasinya di sana. Kalau paket mewarnai di belakang sana. Iya. Kalau pengen double 3, cuma 3 di sini. Paket membuat, paket mewarna sama dua-duanya pakai double. Ya.
Gerabah saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman dengan munculnya gerabah versi modern. Dengan wisata edukasi Kampung Gerabah ini membantu masyarakat luar, terutama anak-anak, untuk mengenali dan mempelajari proses pembuatan gerabah secara tradisional. Kita patut untuk melestarikan kerajinan yang turun-temurun ini karena kita anak bangsa Indonesia.